Sejak bulan November 2019, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proyek pengerjaan revitalisasi Monas. Namun ketika bagian selatan dari Silang Monas yang sedang dikerjakan hampir rampung sedikit lagi, justru protes bermunculan dari berbagai pihak. Pembangunan revitalisasi Monas dianggap menyalahi aturan. Seperti apa sebenarnya fakta di balik proyek senilai 71,4 miliar rupiah tersebut? Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Ya, saya sudah sampai di selatan Monas. Di sini adalah selasar selatan Monas yang saat ini pengerjaan proyek revitalisasinya di stop sementara karena dianggap tidak memenuhi persetujuan dari Komisi Pengarah. Nah, seperti apa sebenarnya proyek yang di stop sementara ini yang kemudian menjadi pro dan kontra dan polemik di masyarakat? Sehat. Saya ingin ke Pak Saifullah mungkin minta juga penjelasan soal revitalisasi Monas yang memang saat ini sedang dipertanyakan banyak pihak. Tapi sayangnya nggak banyak informasi yang bisa keluar. Fakta-fakta yang sebenarnya harusnya dikeluarkan mungkin agar orang bisa mengerti. Revitalisasi Monas dikenal hanya sebagai merusak lingkungan, negatifnya. Terus kemudian tanpa arah, tanpa izin dan lain-lain. Seperti apa sih Pak sebenarnya rencana ini awalnya seperti apa? Terus kemudian apa saja sebenarnya yang mau dikerjakan? Yang jadi misinya itu apa? Dan targetnya seperti apa? Mungkin bisa kita ke boleh Bapak papan tulis. Silakan Pak Sekda. Jadi ini landasannya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang Monas ya, berarti acuan kita adalah pada Kepres 2595 ya. Yaitu tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka. Amanat dari Kepres ini ya, ada dua. Yang pertama dibentuk Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka ya. Di mana Pak Menseknek sebagai ketuanya ya, Pak Gubernur itu sebagai sekretaris merangkap anggota, ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan, ya dulu nomenklaturnya memang masih berbeda-beda. Nah ini barangkali dengan kejadian yang seperti sekarang ini menjadi melek buat kita semua. Ternyata ada amanat Kepres itu loh, semua mesti. Yang jadi landasan semua ini. Menjadi landasan ini semuanya. Sebelum kita geser ke bawah Pak, setelah melihat Badan Pelaksana atau SKPD-nya, kita boleh nggak mungkin diilustrasikan karena mungkin pemirsa juga nggak ngerti kan, makanya kemarin yang viral di media sosial juga nggak bisa diklarifikasi. Ini benar-benar karena revitalisasi Monas, ada masalah ini dan itu, atau bagaimana? Kita boleh gambarkan dulu mungkin sedikit tentang Monas ya. Monas sedikit aja Pak, paling tidak arahnya, kan tadi ada zona-zona ini yang sudah disebutkan. Misalnya ini Cawan Monas ya. Nah, di sisi selatan ini Pak Gubernur ingin melakukan revitalisasi Monas ini secara keseluruhan. Di mana sayembaranya kita sudah lakukan pada bulan Januari yang lalu gitu. Januari 2019 sudah. 2019 ya. Buka sayembara ya. Sayembara untuk revitalisasi desain revitalisasi kawasan Monas. Kawasan Monas secara keseluruhan ya Pak. Jadi nggak cuma selatan. Tidak hanya selatan, tapi mengingat waktunya ya 2019 akhir ini kita hanya sebagian kecil mengerjakan dari yang kita kerjakan ini. Orang bilang kita mau bikin plaza seperti mall, Plaza Senayan, mall nggak ada. Nggak mungkin ada ya. Yang didengar di Pak Sekda itu kan orang bermasalah, masyarakat bermasalah dengan penebangan. Bahasanya dulu kita samakan. Benar nggak penebangan atau memang revitalisasi ini kan identik dengan dicabut sampai akarnya, dipindahkan ke tempat yang bisa ditanamkan kembali. Iya. Di sini kita memang tidak bisa menghindari ada beberapa pohon yang terkena rencana ini. Berapa jumlah pohon Pak yang akurat sebenarnya? Yang sudah dilakukan pemindahan dari sisi-sisi ini, kita pindahkan ke sisi barat itu jumlahnya 55 pohon. Jadi yang dipotong berapa sebenarnya Pak? Yang tebang, maaf. Ini saya rasa jumlahnya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Ini karena sudah tidak bisa dihindari, Nah, justru setelah ini
Monas akan bertambah hijaunya menjadi 64%. Kalau seperti gambarnya seperti apa Pak? Gambar 64% Ya. bedanya dengan sebelum 53%. Ini ya. Oke. Ini gambar yang nyata. Oke. Ini adalah rencana sesuai Kepres 25 ya, 95. Ini oke. Ya. Ini pertama ya Pak? Ini pertama. Ini hasil sayembara ya. Nampak lebih hijau. Mana bedanya? Ini lihat dari pagar ke sini ini masih ada jalan keliling. Saya berharap masyarakat bisa bersabar sedikit ya. Klarifikasi tadi faktanya dari Pak Sekda ya, bahwa nggak benar tuh mau dibangun mall. Tidak benar ya. Terus kemudian lintasan Formula E. Tidak sama sekali masuk ke sini. Di kawasan Monas nggak ada Pak? Ada, tapi bukan di sini. Oh, bukan di sini. Di Bukan mana, di Pak? sini. Itu nanti step berikutnya. Tapi ada di sini. Ada di sebagian kecil. Nah itu juga Sebagian kecil. sudah melakukan ini Pak? Ya, nanti ini sudah bersurat Oke. ke sini ya. Nah inilah fakta yang kita lihat sulitnya ketika akselerasi itu cepat ya Pak ya. Ya. Jadi semua koordinasi juga harus dipercepat. Ya. Nah tapi paling tidak ini yang penjelasan dari Pak Sekda bahwa memang ini adalah proyek yang harus dijalankan dari mulai tahun 95 ya kan sudah ada kepresnya sampai sekarang. Meskipun kita juga bertanya-tanya selama ini pembangunan-pembangunan yang di Monas sudah terjadi mungkin sejak zaman-zaman sebelumnya itu bagaimana prosesnya, apakah rumit ini atau tidak Pak? Ya. Serumit ini Kita tidak boleh. harusnya makin modern pemerintahan, Ya. makin sederhana. Tapi landasan Pak Sekda tadi selama semua disetujui dan berpendapat apapun yang diceritakan untuk revitalisasi Monas dijalankan. Tapi Jalankan. kalau tidak setujui, Ya, stop. orang sudah berjalan kok ya. Oke. Tinggal ketuk palu berapa paling 5 cm angkat palu jatuhkan lagi udah beres itu. Baik, Pak Sekda, Pak Saifullah, terima kasih Pak. Ya, Selamat makasih. bekerja kembali. Mudah-mudahan Makasih, Dek. Makasih. masalah komunikasinya bisa dilakukan dengan Ya. lebih baik lagi. Dan ini kita lihat jadi satu boost juga untuk pemerintah tentunya. Ya memang tidak mudah dalam pembangunan, tapi itulah yang diikhtiarkan ya Pak ya. Ya. Kita temukan fakta berikutnya. Pro kontra dari revitalisasi Monas ini juga sempat disoroti oleh anggota DPRD dari fraksi PDIP. Kita lihat bagaimana Ketua DPRD sendiri juga sempat melakukan pengawasan dan melihat secara langsung bagaimana proyek ini berjalan. Seperti apa tanggapan mereka setelah melihat dan akhirnya proyek ini pun harus berhenti sementara? Kita tanyakan. Pak Gembong apa kabar? Alhamdulillah baik. Wakil Bapak rakyat Jakarta. Ya, Ini yang sedang memotret dan khusus juga konsentrasinya sekarang kepada pro kontranya revitalisasi Monas. ya. Sekarang kan posisinya yang diketahui di meja kerja DPRD itu stop atau berhenti sementara atau masih lanjut sebenarnya? Berhenti sementara sambil menunggu izin yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara. Jadi sampai nanti masa seks setuju lagi lanjut? Iya. Ya tergantung apakah setuju atau tidak setuju. Kan kuncinya dari Seknek. Oke. Gitu. Apa saja yang sudah sebenarnya disetujui dan tidak disetujui? Informasi yang kita dapatkan ada tiga perizinan ya yang berkaitan dengan Revitalisasi itu. Oke. Ini ada keterkaitan. Ya. Yang pertama izin kaitan dengan MRT fase 2. Kementerian Sekretaris Negara udah udah memberikan izin dengan berbagai syarat tambahan. Yang kedua revitalisasi. Ini yang belum mendapatkan izin. Yang ketiga adalah rencana Formula E. Rencana Formula E itu kan dikaitkan dengan di seputar Monas juga. Oke. Informasi yang kita dapatkan bahwa izin untuk kegiatan Formula E pun juga belum direkomendasikan dari Kementerian Sekretaris Negara. Nah, tiga hal ini yang satu paket sebetulnya. Pengertiannya DPRD sendiri, Pak Gembong sendiri Ya. mengartikan kata revitalisasi, memang apa yang salah yang dilakukan oleh Pemprov saat ini sehingga disuruh stop dan akhirnya stop sementara? Yang pertama soal izinnya. Oke. Yang kedua soal nebangin pohon itu. Pak Anies kan selalu menyampaikan air yang turun dari atas itu harus kita tangkap, kita masukkan dalam perut bumi. Yang suruh nangkep siapa kalau pohonnya nggak ada? Bahasa Gitu loh. revitalisasi yang dikatakan oleh Pemprov dalam hal ini Pak Anies untuk kemudian memindahkan pohon-pohon yang diambil atau tebang atau pindahkan itu masuk nggak Enggak. ke pengertiannya DPRD? Jangan bohongin rakyat. Rakyat Jakarta kan udah cerdas-cerdas kok. Mbak Balkis bisa bayangkan memindahkan pohon sebesar itu di tempat lain, memungkinkan nggak? Jadi Saya ini orang kampung ya, saya orang kampung yang tahu pohon. Pohon tuh pakai akar tunjang. Nggak mungkin tuh bisa dipindahkan ke pohon sebesar itu. sudah lihat bagaimana hasil kalau sayembaranya dijalankan, yaitu justru ruang hijaunya jadi 64%.
Kemarin sudah dipaparkan. Sempat diperlihatkan? Ya, diperlihatkan oleh Oke. Pak Kepala Dinas Cipta Karya. Oke. Diperlihatkan. Oke. Jadi memang konsep yang ingin dikedepankan oleh Pemprov ketika merevitalisasi adalah bagaimana menambah ruang terbuka hijau. Oke. Konsepnya itu. Jadi lebih hijau, lebih lebat begitu. Tapi bagaimana saya akan percaya lebih hijau, lebih lebat, tapi sementara yang ada dipotongin. Itu jadi tanda tanya kan di situ. Memulainya itu yang salah. Oke. Karena itu pohon yang di situ pohon-pohon sehat kok. Kita lihat kok. Pak Gembong tadi beberapa kali sebut soal bagaimana Mensesnek ini kan jadi poin penting ya untuk proyek ini jalan terus gitu. Nah, ketika kemudian sayembara Labuan Nusantara menang dan menjadi acuan bagi bagaimana kemudian side plan di kemudian hari yang terjadi saat ini di awal, di situ ada pihak dari Sesnek tahu ada soal sayembara itu, tahu ada side plan Labuan Nusantara sebagai pemenang. Ya. Menurut Bapak, apa yang terjadi ketika Sesnek pun mengetahui ada sayembara itu? Pemenangnya pun beliau tahu kan? Sesnek tahu. Betul. Dia ada di Sesnek situ ikut menentukan pertanyaannya, pemenangnya. setelah pemenangnya menang mau diapain? Okay. Apakah mau dieksekusi tahun ini, tahun depan, 2 tahun yang akan datang? Kita kan nggak, Sesnek kan nggak tahu. Oke. Jadi ketika kita mau melakukan eksekusi berdasarkan pemenang tadi, kan kita mesti mengajukan dulu keberasi empunya kewenangan. Yaitu Sekretaris Negara, kan seperti itu. Nah ini kan tidak dilakukan oleh Pemprov. Itu. Jadi intinya ini masalah administratif dong Pak? Iya, soal administrasi. Tinggal kemudian tanggung jawab 1 pohon ditebang kali 10. Ditanam di mana? Betul. Itu yang ingin ditahu. Ini ketahui. Betul. Okay. Supaya ruang terbuka hijau itu ya memang betul-betul nampak dari komitmen Pak Anies untuk menciptakan Jakarta dengan suasana udara yang seperti di puncak yang disampaikan oleh Pak Anies. Pak Gembong, terima kasih. Makasih. Sukses terus, sehat terus. Makasih, Mbak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pak Isa. Ya, selamat Pak siang. Isa, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Isa. Pak Isa, ini adalah sisi barat ya Pak? Iya. Kita dari sisi barat Monas. Sisi barat Silang Monas. Silang Monas ya. Jadi ini di belakang saya ingin lihat Pak Isa katakan bahwa ada pemindahan, adalah salah satu wilayah dari pohon-pohon yang sebelumnya terkena pemindahan atau penebangan di Selasa Selatan ke sini. Itu yang mana Pak? Boleh kita kita sambil lihat ya Mbak? Boleh Pak. Ah ini Mbak, salah satunya yang dipindahkan itu ada 55 ke sisi barat. 55 pohon ya Pak? 55 pohon, yang posisinya di sektor sini ada 24 jenisnya jacaranda ini. Oke, ini? Yang ada tandanya nih, ini dipindahkan. Tanda apa Pak? Oh tanda? Tanda dipindahkan. Ini juga sama jenis pohonnya Pak? Iya, ada jacaranda, ada kupu-kupu juga. Tapi hampir sama di sini jacaranda. Ini kan yang saya lihat nih dipotong total ya Pak ya? Ini berapa lama nih Pak di paling tidak ditaksir pertumbuhannya bisa lebat lagi, bisa rimbun lagi. Kita harapkan masih bisa hidup ini. Apa memang yang dipindahkan semua harus di-trim dulu, ya, harus dipangkas dulu. Karena untuk pemindahan biar dia penyesuaian lebih mudah. Dan harapannya kalau seperti ini mudah-mudahan masih bisa hidup. Karena kemarin apalagi pas musim hujan sekarang ya, mudah-mudahan masih bisa. Karena kita lihat ada yang udah muncul tunasnya. Kita kan ingin tahu sebenarnya apakah dipindahkan itu tetap hidup atau tidak ya Pak. Nah, tanda-tanda hidupnya pohon kan harus ada tunas baru ya. Iya, nggak mesti juga. Ya paling nggak ada. Nah, tapi itu salah satu contoh tadi. Iya. Oke, nanti kita ambil gambarnya ya, ada muncul tunas baru. Tapi paling tidak tapi proses ini Mbak, tapi kalau seperti ini mudah-mudahan dia bisa hidup. Ini? Iya. Nanti di sebelah sana lagi taman yang jenisnya buah-buahan ada 31. Oke, kita ikuti ya. Oke, salah satu yang dipindahkan ini Pak, di wilayah buah, tanaman buah. Ini kecil penjelasannya gimana? Memang dari sananya seperti ini. Kan di sana bukan posisinya besar juga, emang posisinya dari kemarin itu yang dipindahkan sebesar ini. Oke. Tapi yang besar pun ada. Seperti ini kan rata-rata kecil-kecil semua yang dipindahkan. Iya, yang besar pun ada tapi Pak ya? Ada. Yang ditandai merah yang juga? besar pun paling besar juga 1 meter. 1 meter? Iya. Okay. Bukan yang pohon yang itu ya, pelindung ya. Ini kan pohon buah. Jadi pemindahannya itu sebenarnya dari tanggal berapa sih Pak? Dari bulan apa? Kalau sekitar November? Itu November ya. November 2019? Iya. Jadi baru sekitar 2 bulan. 2 bulan kurang. Dan itu semua ada yang mati Pak atau tidak misalnya? Sementara yang ditanam masih kondisinya hidup, kalau buah-buahan hidup. Kalau yang pohon pelindung ya posisinya seperti tadi. Karena memang seperti yang ditanam rata-rata masih seperti itu. Oke. Terima kasih ya Pak Isa sudah memberikan waktunya juga tadi. Kita akan lihat seperti apa nanti proses yang sebenarnya mungkin masih agak sedikit panjang karena ada beberapa persetujuan juga yang dimintakan terhadap proyek revitalisasi Monas khususnya di Selatan Selatan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Tim Fakta sudah sampai di kawasan Monumen Nasional. Kita akan tanya langsung kepada Kepala Dinas Citata atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta, Pak Heru Hermawanto. Bagaimana penjelasannya soal rencana besar membangun, mempercantik, memperindah Monas yang saat ini mungkin sedang di stop di bagian Selatan karena revitalisasi Monasnya belum disetujui. Kita tanyakan. Siang Pak. Siang Bapak Apa Kit. kabar? Alhamdulillah Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Heru ya. Pak Siap. Heru, kita Ye. terima kasih dikasihkan waktu, diberi waktu untuk kemudian melihat bagaimana sebenarnya visi misinya Citata juga ya Pak, Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta untuk kemudian menjadikan yang namanya gambar ini jadi bentuk realisasi dan bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Ini kita bisa langsung lihat Pak. Ayo mari kita lihat. Baik, kita naik apa Siap. Pak ini? Pakai kendaraan ini. Oke boleh. Siap. Pak Heru dulu boleh silakan. Monggo silakan saya ngikut. Oke. Kalau Bapak bisa berikan paling nggak contoh nih Pak, kalau kita lagi memandang ke sini kan belum kebayang nih Pak, jadinya seperti apa tadinya Selatan, karena memang dihentikan sementara. Seperti apa Pak gambarnya mungkin bisa? Kalau kita lihat ini sisi selatan, Medan Merdeka Ini kita berdiri di Selatan. mana Pak, mohon maaf? Posisi ada di sini. Kita berdiri di sini Iya, ya? di sini nih Oke, posisi ini kita. ya. Berarti di sini Agak ya, Pak, saya ini tidak di as, tadi asnya kita agak sedikit di sini. Oke. Iya, inilah yang sedang kita kerjakan. Sebenarnya ini sebagian itu sudah wujud ini. Ini udah kelihatan ya Pak ya? ini dari ujung sini berarti ya? iya, ini sebenarnya bagian ini. Ini bagian ini kita meneruskan bagian yang belum terselesaikan. Oke. Nah, kelihatan kan Dan ini Nah. adalah desain dari master plan dari hasil sayembara. Jadi belum kelihatan karena memang baru mulai tadi ya? Baru dikerjakan sehingga belum terlihat nih. Kalau ini sudah terlihat maka akan terlihat ini menjadi memang terbuka. Nah, tadi yang saya ceritakan 84% itu pengerjaan di sini ya, Pak? Iya, ini 80 pekerjaan. Ini kalau ini 80% selesai, itu di sini. iya betul. Jadi, nah bagian pohon kemarin yang dipermasalahkan di sebelah mana, Pak? Ada di sebelah sini. Nah, ini coba kita lihat. Nah, Iya. kita lihat. Nah, inilah posisi pohon. Ini. Iya, betul. Oke. Yang 191 Iya, itu, Pak ya? betul. Angkanya juga kemarin sempat ada perbedaan ya, Pak? Jadi, Iya. tapi ini 191 pohon yang sudah Iya. akurat ya, Pak? Iya. Kalau Protes kita bahwa tidak sesuai desain sayembara tuh apanya? kenapa bisa keluar sih, Pak? Itu pertanyaannya juga. Sebenarnya nah ini akan karena perbedaan nih lihat. Iya. Nah, Katanya berbeda dengan desain pemenang sayembara. nih lihat Bagaimana? ini. Ini hasil sayembara seperti ini. Ini hasil Hasil Oke, Pak sayembara. Edi. Ini kemudian DED disesuaikan ngikutin lapangan. Kalau ngikutin sayembara maka otomatis ini akan hilang. Patung Ikada kan hilang. Iya. Oke. Iya. Kalau sekarang di stop nih Pak, posisinya ada mempengaruhi nggak tata Kenapa? ruang dan apa yang terjadi? Kalau semua itu kalau belum selesai kan akan menjadi masalah yang berbeda kan. Ya. Oke. Iya, lebih baik kalau kita selesaikan semua ini bisa kita rapikan kembali. Ya. Kira-kira seperti itu. Gimana caranya memastikan Pak bahwa memang 64% ruang terbuka hijau inilah yang menjadi jualan kenapa desain ini juga dipilih menjadi pemenang? Otomatis kalau kita penuhi seperti rancangan yang diusulkan pasti akan lebih besar terlihat kan. Ini kita lihat secara visual aja sudah lebih besar. Apa yang menjaga Citata dalam hal ini ya Pak ya, dalam mengimplementasikan ini, mengerjakan ini tidak akan lari sedikit pun dari kecuali dengan tadi koreksi-koreksi sendiri. Ada alasan tadi patung Ikada tidak mau dihapuskan, Iya, kemudian betul. kolam renang digeser. Iya. Ada nggak Pak jaminan bahwa ini nggak akan berubah dari hasil pemenang sayembara? Sebuah perencanaan tidak akan pernah sama persis. Nah, dimanapun. Jadi kalau kita merancang, ini adalah panduan acuan umum. Kalau di lapangan kemungkinan terjadi ada kendala teknis, macam-macam itu bisa mungkin terjadi. Disitulah biasanya terjadi justifikasi kembali. Penilaian atau kemudian keputusan yang diambil untuk menggeser kolam, yang akhirnya kemudian mau tidak mau harus mengorbankan 191 pohon untuk dipindahkan atau dicabut. Bukan mengorbankan pohon loh. Memang ini koridor. Selatan. Iya, apapun, walaupun tidak mau pindah, ini tetap terkena ini pohon. Pasti kena. Pasti kena. Kalau ikut dengan desain sayembara. Sayembara sekalipun. Pohon itu ada pada posisi koridor ini nih. Nih. Ini udah terbentuk, cuma ini belum selesai. Oke. Airnya ini karena belum terbentuk ditanam-tanamin lah. Oke. Pak Heru sendiri yakin nggak ini akan bisa terus kalau memang komunikasi sudah lancar? Ya saya harap kalau ini segera diputuskan, insya Allah selesai. Baik. Pak Heru terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kami tim Fakta. Oke. Kita akan coba tanyakan nanti Pak Upeta Pelaksana untuk menanyakan bagaimana nasib pohon-pohon ini yang dijelaskannya juga harus diklarifikasi secara akurat. Kita akan temukan fakta berikutnya.
Saya akan menemui Pak Setio Utomo sebagai sekretaris dari Kementerian Sekretariat Negara yang pada saat itu menjadi juri dari sayembara untuk mendesain Monas dan akhirnya pemenangnya sudah ditentukan. Seperti apa proses sayembara yang terjadi dan bagaimana dalam hal ini Mensesnek ya atau Kementerian Sekretariat Negara mengetahui sayembara dan implementasinya. Ikuti fakta. Tim Fakta sudah ada di kantor Kementerian Sekretariat Negara. Saya sudah bersama dengan Pak Setio Utomo, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara. Apa kabar Pak Setio? Baik. Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Sekarang konsentrasi dari Mensesnek juga cukup banyak. Salah satunya adalah bagaimana menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang ada dalam revitalisasi Monas. Ini kan masih berproses ya Pak ya, sambil menunggu keputusan. Tapi paling tidak, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi landasan awal Mensesnek juga ingin revitalisasi ini dilakukan? Ya, jadi landasan kita harus selalu kembali ke Kepres 2595 ya, sebagai pedoman bagi penataan kawasan Medan Merdeka, gitu ya. Bukan hanya Monas, tapi kawasan Medan Merdeka. Saat ini proyek revitalisasi Monas yang memindahkan pohon, menebang pohon atau mengangkat pohon bahasanya ya Pak ya, kita ambil itu kan di stop sementara ya Pak ya. Sementara di stop untuk kemudian merampungkan apa yang dipertanyakan selama ini. Nah, juga harus diluruskan Pak, faktanya sebenarnya bahasa nih, masalah bahasa. Itu belum mendapat persetujuan atau izin. Yang mana Pak definisi yang tepat dalam masalah ini? Ya, kita bisa lihat di dalam Kepresnya saja emang disebut sebagai persetujuan gitu ya, bahwa Komisi Pengarah bertugas memberikan persetujuan ya, dalam perencanaan dan pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Badan Pelaksana itu adalah Gubernur ya, yang juga merangkap sebagai sekretaris Komite Pengarah ini juga. Ya. Pak, Pemprov memberikan informasi bahwa semua ini berjalan karena sayembara yang juga diberikan kepada publik dan di situ Mensesnek mengetahuinya. Paling tidak seperti itu. Ya. Jadi memang kita dilibatkan dalam sayembara itu. Dari Kita itu Sekretariat Negara. Jadi Kepala UPT Monas menyampaikan kepada Pak Menteri, mengundang Pak Menteri untuk menjadi juri. Kemudian Pak Menteri tidak bisa dilapor-wakilkan kepada saya untuk mewakili istana. Jangan sampai kemudian dari sisi keamanan dan lainnya diabaikan. Kami ikuti proses itu. Proses itu cepat sekali saya kira. Saya tahu persis. Kemudian si pemenang itu diundang khusus. Kemudian kita memberikan masukan kepada pemenang untuk menyempurnakan itu. Ya, jadi saya masih ingat desainnya seperti apa gitu. Nah, yang saya lihat sekarang ini sangat berbeda dengan apa yang dipresentasikan oleh pemenang sayembara. Dari desain yang saya lihat yang dibuat oleh Pak Dedi itu ada humbleness terhadap alam. Karena Pak Dedi nggak mau membuat plaza upacara namanya. Pak Dedi nggak mau melebihi itu. Tapi sekarang kenyataannya itu melebar kan gitu. Nah ini kan pekerjaannya berhenti sekarang nih Pak. Lah terus kemudian pasti dalam sebuah kontrak ada MOU yang sudah terikat. Apalagi penebangan sudah dilakukan, pembinaan sudah dilakukan. Betul. Ini bagaimana Pak antisipasi kalau memang di stop sementara atau sebenarnya stop sementara ini untuk dilanjutkan kembali? Sebenarnya arah-arahnya gitu melihatnya gimana Pak? Tentu saja Komisi Pengarah sudah punya opsi-opsi ya. Bisa di stop dan ditolak untuk tidak dilanjutkan gitu ya. Diterima, disetujui dengan persyaratan gitu ya. Atau mungkin opsi-opsi lain, kita nggak tahu. Nah, nanti bisa berkembang ketika ada rapat berikutnya dan kemudian Pak Gubernur diminta untuk menjelaskan dan memaparkan. Pak Gubernur akan diminta untuk memaparkan dua hal, revitalisasi dan juga rencana penyelenggaraan dan penataan kawasan untuk Formula E. Formula E itu Pak ya. Tapi pada prinsipnya kami menginginkan ada penyelesaian terbaik gitu ya. Betul. Jangan sampai kemudian masyarakat dirugikan gitu ya. Ini sudah ditebang, bagaimana mengembalikan vegetasi di sana, misalnya seperti itu. Ya. Karena kita dapat informasi juga Pak Sekda mengatakan bahwa sebenarnya Mensesnek tahu kok kalau sayembara ini hasilnya mau kita buat untuk desain revitalisasi. Itu ya, gimana, tapi jadinya seperti itu kan kita nggak tahu. Perbedaannya yang jadi masalah. Kita tenang sekali waktu itu karena hasilnya bagus gitu ya, hasilnya bagus meskipun banyak catatan. Dan saya yakin
ketika hasil sayembara itu disampaikan kepada kami untuk mohon persetujuan pun, ya setelah dibuat DED kemudian disampaikan kepada kami akan memberikan banyak masukan juga. Itu saja. Ya, akan memberikan banyak masukan juga. Baik. Apalagi ini sudah diubah, jauh dari apa yang dihasilkan dari sayembara, kemudian banyak yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini kok nabrak konservasi dan lain-lain. Terima kasih Pak Setio. Sehat selalu Pak. Sama-sama, ya. Selamat bertugas kembali Pak. Sama Mbak. Kita akan temuan fakta berikutnya. Kalau sesuai alamatnya ini ada tulisan atau tertera di sini PT Bahana Prima Nusantara. Kita cari dulu. Jadi di sini ada tulisan PT Bahana Prima Nusantara sebagai di bawahnya tulisan kontraktor ya. Kita mau tanya dulu penjelasannya kantornya seperti apa? Apakah kantor yang memang ditempati atau seperti apa? Permisi Pak. Mau tanya-tanya boleh Pak? Ini PT Bahana Prima Nusantara. Ada orangnya nggak Pak? Ada orangnya nggak? Nggak ada orangnya? Oh, tapi biasanya ada? Biasanya ada? Kantor kontraktor ya Pak? Kalau apa itu kontraktor. Tapi? Ada di atas, tahu nggak sih kabarnya di mana itu kan ada di situ. Di mana? Dijual itu kan. Yang mana Pak? Yang ini. Oh, yang pelang di atas itu? Iya, pelang itu kan semua itu dijual semua itu. Oh, itu PT Bahana ya? Ya. Tapi orangnya nggak ada. Tapi itu ada tasnya tadi. Oke. Oke, kita baca sedikit ya. Jadi kalau di sini kantornya PT Bahana Prima Nusantara betul. Ada tulisannya juga Research and Development, Design, Product, dan Market. Tapi kita belum bisa menanyakan kepada mungkin pekerja atau karyawan di dalam seperti apa sebenarnya kantor Bahana Prima Nusantara yang tertera alamatnya ada di sini di Jalan Nusa Indah di Ciracas ini. Seperti apa dan ikuti kami faktanya. Setelah melakukan dan mencoba mencari bagaimana kantor dari pemenang tender proyek revitalisasi Monas yang dimenangkan oleh PT BPN atau Bahana Prima Nusantara, kita akan coba melakukan panggilan melalui video kepada pihak PT Bahana Prima Nusantara untuk menanyakan klarifikasi seputar di stopnya proyek revitalisasi Monas. Apa kabar Abang Abu Bakar ya? Bang Abu Bakar ya? Ya, betul. Baik. Kabar baik. Bang Abu Bakar, saya harus klarifikasi dulu identitas Bang Abu Bakar. Ini posisinya sebagai lawyer dari PT Bahana Prima. PT Bahana Prima Nusantara yang menjadi pemenang tender proyek revitalisasi Monas. Ya. Abang sekarang posisi di luar kota ya Bang ya? Ya, lagi di luar kota, lagi Solo. Kita harus klarifikasi beberapa poin karena kami juga sudah sempat mendatangi kantor dari PT Bahana Prima Nusantara yang mungkin juga perlu penjelasan dari pihak kuasa hukum. Ini kantor kemarin juga sempat diperbincangkan di media sosial atau mungkin media mainstream mempertanyakan apakah benar ini adalah kantor yang berbentuk kantor virtual. Jadi kantor di Ciracas itu benar. Dan itu sejak berdirinya perusahaan PT Bahana Prima Nusantara memang berkantor di Ciracas. Itu ada izin domisili dari tahun 2009. Jadi kalaupun bersistem virtual office itu juga ada dasarnya. Ada surat edaran PTSP Jakarta nomor 6 tahun 2016 itu memungkinkan zona perkantoran itu berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Gubernur Jokowi waktu itu tanggal 17 Februari 2014. Apa sih kemudian background experience dari company ini atau perusahaan ini yang memenangi tender dianggap kredibel untuk memegang proyek? Saya klarifikasi juga ya, nilainya 71,4 miliar rupiah. Pekerjaan revitalisasi di Monas itu kategori pekerjaan spesialis dan tidak semua perusahaan bisa mengerjakan itu. Porsi dari PT Bahana Prima Nusantara itu sejauh apa pada saat melihat hasil pemenang sayembara? Kami hanya menerima desain seperti itu dan mengerjakan sesuai dengan desain. Saya boleh tanya, desain yang dipegang dari milik Pak Dedi sebagai pemenang sayembara atau dari Pemprov DKI? Pemprov DKI.
Pada saat pengerjaan, pihak siapa yang memutuskan harus ada penebangan pohon? Apakah kontraktor atau Pemprov DKI? Tahu kami bahwa tidak ada penebangan pohon sebenarnya. Yang ada adalah pencabutan. Pemindahan. Untuk kemudian dipindahkan, yang kemudian ditanam kembali. Bang Abu Bakar, saya berarti ingin mengkotakkan juga di sini. Tanggung jawab dari kontraktor dalam hal ini PT Bahana itu hanya memberikan material bangunan dan membangun. Itu. Ya. Hanya di situ saja. Hanya sampai situ. Nah, jadi Bang, ketika PT Bahana datang membawa semua material dan siap mengerjakan sesuai desain dari pemenang sayembara Monas, itu sudah rata posisinya? Saya kira memang pada saat masuk material, prakondisi, itu posisinya memang masih ada pohon. Masih ada pohon. Baik, saat ini proyek di stop sementara. Sudah masuk 3-4 hari. Sampai dengan ada perintah lebih lanjut. Betul, menunggu bagaimana mungkin negosiasi yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan antara Komisi Pengarah dan Pemprov DKI. Pertanyaan saya, ada kerugian yang dialami atau dirasakan oleh PT Bahana? PT Bahana bekerja berdasarkan kontrak dan pembayaran juga sesuai dengan progres, sehingga sejauh ini belum ada kerugian. Kalau proyek dihentikan, ada tidak janji dari Pemprov DKI untuk tetap melunaskan sisanya 25% fee dari kontraktor atau masih ditahan? Yang diminta adalah 100% itu dibayar. Oke. Selesai pekerjaan dibayar. Tetapi kalau dengan dihentikan sementara ini, tetap dijanjikan akan dibayar. Bang Abu Bakar, terima kasih sudah memberikan penjelasannya mewakili PT Bahana Prima Nusantara yang mungkin saat ini juga butuh penjelasan banyak ya, dan karena banyak pertanyaan begitu ya Bang ya. Mudah-mudahan ini bisa segera lurus dan jernih informasinya, dan kita lihat bagaimana proyek ini akan berjalan. Terima kasih Bang Abu Bakar. Selamat malam. Kita akan temukan fakta berikutnya. Satu sosok yang penting yang harus kami tanyakan, bagaimana sebenarnya kreasi atau karya cipta yang sudah dihasilkan dan menjadi pemenang dari desain sayembara Monas. Saya sudah bersama dengan arsitek Dedi Wahyudi. Apa kabar Pak Dedi? Baik. Terima kasih waktunya Pak Dedi. Sama-sama, terima kasih juga. Pak Dedi adalah pemenang sayembara Monas. Ya. Masih ingat tanggal berapa waktu itu lomba ya? Kita mulai sayembara di akhir 2018 dan pengumuman pemenangnya di Januari 2019. Di awal Januari, awal Januari 2019 ya. Ada tidak mungkin poin-poin ataupun klausul dalam sayembara Monas itu bahwa nanti jika menang atau jika terpilih begitu menjadi pemenang, maka desain Anda akan sekian-sekian atau begini-begini, itu ada tidak kemudian klausul yang menyebutkan kelanjutan dari jika kita menjadi pemenang? Ya, ada sebetulnya lebih kepada yang sifatnya apa namanya implisit begitu, tidak terlalu eksplisit gitu, bahwa sebetulnya kalau spirit sayembara di Indonesia kan menginginkan bahwa pemenang sayembara itu juga bisa terlibat di dalam kelanjutan dari pekerjaannya gitu. Tapi kalau kita ketahui bahwa belum ada skema yang baik begitu yang mengatur bagaimana sebetulnya pemenang sayembara itu juga bisa terlibat gitu dalam skema yang sifatnya kontraktual gitu. Nah itu yang jadi sebetulnya juga saya kira apa namanya di banyak peserta sayembara itu mengupayakan atau mencari cara gitu, termasuk saya kira juga Pemprov DKI ya dalam konteks ini gitu. Dan mungkin ada sebuah kebahagiaan sendiri buat kami bahwa sebenarnya ada semacam komitmen dalam konteks apa namanya setelah kami memenangkan sayembara itu, dan ada secara verbal disampaikan oleh Pak Anies bahwa kami Pemprov DKI menginginkan bahwa implementasi dari apa namanya sayembara ini menjadi sebuah hal yang nyata. Apa keunggulan desain Pak Dedi? Ya, saya kira yang tadi saya sebutkan bahwa intervensi yang minim gitu. Jadi kalau kita melihat ada pattern, kalau kita melakukan riset ya, melakukan riset itu, dan ada apa namanya master plan sebelumnya yang sudah dilakukan dulu gitu ya, sejak awal dibangun di waktu zaman Pak Karno, dan dalam perjalanannya ada revisi terhadap master plan itu gitu. Kemudian kita juga melihat apa namanya existingnya seperti apa, dan kita membuat sikap atau rekomendasinya seperti apa gitu, propose desainnya. Jadi kebanyakan juga salah satu konsep utamanya adalah konservasi terhadap apa struktur dari apa kawasan Taman Medan Merdeka itu sendiri, dan ini pola apa vegetasi yang ada gitu. Jadi salah satu rekomendasinya adalah kita hanya
merekomendasikan suatu fungsi-fungsi baru di area perkerasan yang ada. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung klarifikasi. Apakah benar ini adalah desain 81 hektar karya sayembaranya Pak Dedi? Ya, bisa. Ini yang direkomendasikan setelah ada komunikasi dengan beberapa juri begitu ya. Kalau yang dilihat paling tidak ya pantauan dari Pak Dedi sendiri, apa yang terjadi dalam proyek yang saat ini dihentikan sementara, berubah jauh atau tidak dari desain milik Pak Dedi ini? Secara konseptual sebenarnya mengikuti track yang ada gitu ya. Konsep sama? Maksudnya konsep ini ya, konsep kalau dalam konsep aksis dan sebagainya, karena Plaza Selatan yang 3,4 hektar ini adalah bagian yang, ini adalah titik kritisnya juga, karena sebetulnya proses tahapan yang awal tuh lebih banyak perkerasannya dibanding dengan penghijauannya. Dan memang seperti itu? Iya, karena ada kebutuhan dari di dalam program ruang yang sudah disampaikan di dalam kompetisi itu, bahwa ada kebutuhan tempat upacara. Jadi semua semua desain ini atau konsep ini dan model ini itu semua sudah dari riset dan berdasarkan catatan dari Pemprov DKI juga. Oh iya, pastinya. Apa yang tergambar di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi. Di mana kira-kira miskomunikasi antara desain dan kemudian implementasi yang dilihat oleh Pak Dedi? Ya, yang saya sebutkan ini bahwa sayang saya tidak ada di sana, karena saya pikir saya tidak berada di sana, tidak ada di dalam proses dari 0% sampai 84%. Jadi itu. Jadi sebetulnya ini yang menjadi titik kritisnya gitu. Jadi mungkin ada persepsi yang yang mungkin sedikit berbeda gitu, bagaimana sebenarnya konservasi itu disikapi gitu. Jadi kalau kita bicara Plaza Selatan sebetulnya nah itu selalu kita alami lah, bagaimana sebetulnya konsep itu harus dikembangkan secara baik gitu ya. Ketika memang kita menemui ada tidak hanya pohon, kalau kita bicara tentang pohon sebetulnya bagaimana merespon pohon itu merupakan hal yang cukup sensitif untuk kita eksekusi gitu. Apakah memang misalnya sebisa mungkin dipertahankan gitu. Pak Dedi, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, pemenang dari karya sayembara yang kemudian desainnya digunakan oleh Pemprov DKI untuk kemudian merevitalisasi puncak. Yang digunakan desainnya untuk merevitalisasi Monas, dan kita akan lihat seperti apa pasca polemik terjadi. Apakah desain dari Pak Dedi akan bisa kita nikmati ke depannya atau seperti apa? Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya akan berbincang dengan Yayat Supriyatna. Kang Yayat ini adalah salah seorang pengamat tata kota yang dimintakan juga pendapatnya soal ilmu tata kota yang menyangkut dengan agenda revitalisasi Monas yang saat ini sementara dihentikan. Kita tanyakan. Hai Kang, apa kabar? Ya, sehat. Alhamdulillah. Kang Yayat, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Kang? Sehat. Baru turun dari Transjakarta? Dari Transjakarta, pengguna Transjakarta. Pengguna Transjakarta. Ini kita sudah ada di depan, sebutannya apa ya? Plaza Selatan Monas? Iya, Plaza Selatan Monas. Tapi kita tepat nih berdiri di samping Monas nih. Kalau dilihat sekarang memang tertutup ya Kang ya? Iya, tertutup. Adalah ruang Selasar Selatan. Iya. Kang Yayat pada saat itu kan jadi salah satu tim ahli, paling tidak saya bisa katakan, yang dimintakan keilmuannya dalam bidang tata kota nih Kang. Iya. Nah, masukan apa yang Kang Yayat paling garis bawahi penting untuk dicatat? Yang pertama begini, kita akan melihat fakta sudah dibangun, pohon sudah ditebang. Artinya sesuatu yang sudah terjadi pasti harus ada tindakan apa yang harus dilakukan. Coba kita lihat Kang Yayat nih. Sambil karena gini, perjalanan 5 gubernur nih Kang, itu saja buat kita juga sudah banyak perubahan lepas dari revitalisasi ini. Memang semuanya harus dengan izin. Nah, itu Kepresnya kan Kepres 95. Cuman yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, Monas ini asetnya siapa? Kepres 95 itu adalah jalan tengah menurut saya. Jadi pusat melalui Seknek dan menteri-menteri lain bertindak sebagai komisi pengarah, sementara DKI sebagai badan pelaksana. Tetapi sekali lagi, penegasan tentang posisi aset itu menjadi sangat penting. Membangun di kawasan yang bukan milik aset itu juga melanggar hukum sebetulnya. Memang Selasar Selatan ini pusat serapannya Monas atau sebenarnya dari mulai barat, timur, utara juga sebenarnya sudah ada serapan? Iya. Total dari 80 hektar itu kan kita ingin tekankan pada konteks awalnya, fungsi resapan ruang terbuka hijau. Nah,
pertanyaannya dari proporsi itu berapa persen yang direkomendasikan untuk kawasan yang terbangun? Kalau lihat plaza tengahnya itu kan tidak dicor, ya kan, dengan menggunakan bebatuan, jadi air bisa meresap. Kecuali kalau nanti ada perubahan karena ada formula misalnya di dalam sana. Itu pasti akan berubah. Itu juga perlu mendapatkan persetujuan kalau jadi di situ. Faktanya adalah ada 7 di dalam komisi pengarah. Gubernur 1 nih sebagai sekretaris. Masa sih yang 6 nggak tahu ada pergerakan revitalisasi Monas? Kan ada aturan normatif sekretaris negara sebagai penerima mandat. Nah, pertanyaan sekarang ini kan cuma berhadapan satu di sana, satu di sini. Bagaimana mengkomunikasikannya? Zaman teknologi maju. Ini kan persoalan pasti ada kepentingan di dalamnya. Nah, selama ini mekanisme itu mungkin sudah berjalan. Mungkin tadi terkait MRT, terkait Formula One, ada konsultasi. Mungkin ini agak lupa, tidak terinformasi atau tidak disampaikan. Makanya Seknek menyurati kepada DKI terkait ini. Menurut Kang Yayat, the damage been done. Saya nggak bilang ini damage, tapi ini kan sebenarnya start dari pembangunan. Terlepas dari persetujuan nanti ada atau tidak, dilanjutkan atau tidak, tapi paling tidak pembangunan sudah dilakukan. Nah, mungkin nggak kita biarin begini? Enggak. Tidak boleh ada yang rugi. Tidak boleh ada yang rugi. Tidak boleh ada yang rugi ya. Kata kunci tetap teruskan, tapi dengan catatan karena mau dirubah mau diapain lagi, pohonnya sudah hilang. Mungkin syaratnya satu, kita minta Menteri Lingkungan Hidup untuk mengkaji ulang. Apakah dengan ini dan segala macam itu ada hal yang perlu ditambahkan. Kemudian apakah desain dirubah kembali pekerjaan konstruksi. Tapi kan ini akan berpacu dengan apakah ada momen besar di bulan Juni nanti. Nah, itu maka tidak mau. Artinya apa? Komisi pengarah akan memberikan catatan-catatan untuk menjadi panduan bagi badan pelaksana dalam hal ini gubernur untuk menyikapi ini. Terus kemudian yang paling penting dari persoalan ini adalah adanya keterbukaan. Apapun yang dihasilkan ini menjadi pembelajaran buat kita. Ini contoh di depan mata nasional loh. Kalau di tingkat nasional aja kita tidak harmoni, bagaimana nanti masyarakat di tingkat daerah melihat itu? Kang Yayat, terima kasih luar biasa. Terima kasih Kang, analisanya, informasinya, keilmuan tadi yang sudah dibagi terhadap kita. Tadi kita tidak mau ada yang rugi, win-win solution adalah the best solution sebenarnya. Tapi ya kita lihat seperti apa nanti komunikasi antara komisi pengarah tentunya, yang juga di dalamnya ada Pak Gubernur ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Monumen Nasional atau yang biasa kita sebut dengan Monas adalah simbol peringatan tentang perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan. Kecintaan bangsa kita terhadap simbol ibu kota ini pun tertera pada Kepres nomor 25 tahun 1995 yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana pembangunan Monas seharusnya dilakukan hingga ke periode-periode berikutnya. Proyek revitalisasi Monas yang juga disebut sebagai proyek berkelanjutan dijalankan. Namun ternyata tidak semudah itu. Silang pendapat di antara level pembuat kebijakan pun membuat proyek ini dihentikan sementara. Dan menunggu persetujuan dari semua pihak tanpa terkecuali. Kita berharap semoga perbedaan pendapat yang terjadi semata-mata hanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik demi melindungi, menjaga, dan melestarikan monumen nasional milik kita bersama untuk akhirnya bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh publik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.